Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, Rema, renungan malam akan dilayani oleh Saudara Alfonso Alexander dari GKMI Yogyakarta dengan tema Ketika Tuhan Berkata, dari Kejadian 12 ayat 1. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi semua pendengar Radio Petra dimanapun dan kapanpun renungan ini didengarkan. Renungan hari ini berjudul Ketika Tuhan Berkata Pergi. Ketika Tuhan berkata pergi. Bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Saya akan bacakan sebanyak 2 kali. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekali lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai kita yang mendengarkan, merenungkan, dan juga melaksanakan firman Tuhan. Kata pergi adalah suatu kata dengan arti yang beragam macam karena tergantung dari kalimatnya, pembicaranya yang mengucapkannya, dan bagaimana intonasinya. Sangat tergantung kepada konteksnya. Kata pergi bisa berarti sesederhana membuat PR bahasa Indonesia sampai menyampaikan kabar bahwa kehadiran seseorang dalam hidup kita sudah terputus. Entah karena apa alasannya, berbagai macam. Misalnya, dalam konteks seseorang merantau, entah untuk belajar, bekerja, atau juga mengurus hal lainnya. Orang yang merantau, yang bersangkutan, tentunya menghadapi berbagai macam pergumulan. Apalagi bila lingkungan yang dituju itu benar-benar baru. Biasanya akan muncul berbagai macam tantangannya sendiri dalam proses adaptasi seseorang. Bisa dari tata krama setempat, jenis makanan yang ada, kebiasaan orang-orang lokal,
bertemu orang-orang baru. Banyak hal menanti seseorang yang memutuskan untuk pergi dari tanah kelahirannya, baik itu karena keinginannya sendiri atau dalam konteks tertentu ia tidak bisa memilih. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan memberikan perintahnya kepada Abram. Kita perlu ingat, waktu itu namanya masih Abram, belum Abraham seperti yang kita biasanya tahu. Tuhan memanggil Abram untuk pergi dari tempat asalnya. Pergi kemana? Menurut bacaan, pada waktu perintah itu dikemukakan, Tuhan tidak memberikan spesifiknya. Ia tidak memberikan jawaban yang pasti. Dan Abram juga tidak bertanya lebih lanjut. Setidaknya tidak ada secara tertulis Abram bertanya, "Kita ini mau kemana ya Tuhan?" Tidak ada secara tertulis pertanyaan seperti itu. Ia bergerak membawa keluarga dan hartanya dalam suatu perjalanan, mengambil suatu risiko mengikuti Tuhan di tengah-tengah konteks, di tengah-tengah masa yang ada pada saat itu. Perlu kita perhatikan dan kita ingat, para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa dunia pada zaman Perjanjian Lama atau pertama di Asia Barat Daya kuno bukanlah dunia yang ramah bagi orang pada umumnya. Keputusan Abram untuk mengikut Tuhan dan pergi dari rumah ayahnya bukanlah perkara enteng. Tidak sederhana kita naik travel atau bis atau kereta antar kota untuk bisa pergi ke daerah lain. Tidaklah sesederhana itu. Abram meninggalkan rumah ayahnya di kota Ur Kasdim dan pergi mengikuti Tuhan. Pada masa itu, kehidupan seseorang sangat bergantung kepada keluarga besar, kepada klan, atau kepada komunitas di mana ia dilahirkan dan berada. Orang yang pergi dari komunitas atau daerahnya saat itu bukanlah kebiasaan
yang umum. Hanya jenis-jenis profesi atau konteks tertentu yang dikenal berkelana keluar. Tidak hanya itu, Terah, ayah dari Abram, juga dikenal sebagai seorang pemahat patung dewa pada zaman itu, pada saat itu. Bisa dibayangkan oleh kita bahwa Abram dan segenap keluarga besarnya hidup dengan kondisi yang sangat mapan dalam keamanan dan konteks budaya dari kota Ur yang ia kenal. Bahkan kita bisa juga membayangkan bahwa Abram ini memiliki status sosial yang boleh dibilang cukup tinggi. Dengan keputusannya, Abram melepaskan itu semua dan masuk ke dalam suatu perjalanan ilahi bersama dengan Tuhan. Kembali kita juga mengingat bahwa dunia masa kini yang kita kenal itu cenderung lebih aman, meskipun tidak sempurna, dengan adanya sistem hukum dan tentunya segala celahnya yang ada. Konteks yang dihadapi Abram tidaklah mudah. Dengan ia memilih mengikut Tuhan, pergi dari tanah kelahirannya, Abram terpapar berbagai macam bahaya yang ada dalam perjalanan. Perampok, pencuri, pembunuh, begal, binatang buas, dan yang lain-lainnya. Ada banyak sekali faktor X yang membuat perjalanan jauh di dunia pada zaman dahulu itu rumit dan penuh bahaya. Abram bisa kehilangan harta, anggota keluarga, bahkan nyawanya sendiri. Semua demi mengikuti panggilan Tuhan yang mengajaknya pergi. Sebagai pembaca masa kini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat bagaimana perjalanan Abram berlangsung. Terbuka bagi kita, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Segala pencapaiannya, apa yang ia lakukan, berbagai macam kesalahannya, semua yang tertulis terbuka bagi kita dan juga turut menjadi pelajaran. Tidak hanya itu, kita juga turut melihat bagaimana Abram, kelak dipanggil Abraham, menjadi bapak bagi 3 tradisi iman. Semua
karena ia menuruti perintah Tuhan untuk pergi. Setiap kita yang percaya, para pendengar yang dikasihi Tuhan, akan mendapat momen di mana Tuhan memanggil kita untuk pergi. Setiap orang memiliki jalurnya sendiri masing-masing dalam suatu peziarahan bersama Tuhan. Siapakah kita ketika momen itu datang? Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Syukur pada Allah.